Pernah nggak sih, kamu merasa takut banget sama yang namanya tata bahasa Inggris atau grammar? Sampai-sampai kalau lihat buku aturan-aturannya, bawaannya langsung bingung, pusing, bahkan ngantuk. Kalau iya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Nah, di sini kita akan bahas sebuah perjalanan pribadi. Sebuah kisah tentang gimana caranya mengubah grammar dari yang tadinya musuh menakutkan, jadi sahabat yang asyik buat diajak ngobrol. Nah, ini dia nih. Perasaan yang kayaknya hampir semua orang pernah alamin kan? Buku-buku tebal, aturan yang rumitnya minta ampun, seolah-olah semuanya itu emang dirancang buat bikin kita nyerah bahkan sebelum mulai. Inilah titik awal dari cerita kita hari ini. Coba deh, renungin sebentar. Pernah nggak kamu ngerasain frustrasi yang sama persis? Merasa mungkin, bahasa Inggris bukan buat aku deh, grammarnya susah banget. Kalau jawabanmu iya, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakal ada perubahan besar. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kondisi awal di mana grammar itu rasanya kayak musuh bebuyutan yang harus dikalahin, kayak tembok tinggi yang kayaknya mustahil banget buat dipanjat. Aduh, perasaan ini akrab banget deh. Saya dulu berjuang keras sama tenses, bingung bedain prepositions, dan artikel itu rasanya selalu salah tempat. Saya hafal mati-matian sebelum ujian, besoknya lupa semua. Rasanya persis kayak ngisi ember bocor. Terus saya mulai percaya sama suara-suara negatif di kepala, bahwa grammar itu cuma buat orang pintar. Dan mungkin emang bahasa Inggris bukan buat saya. Dan inilah nasihat yang selalu saya dapatkan. Nasihat yang niatnya baik, pastinya, tapi buat saya ini malah bikin perasaan gagal makin kuat. Semakin saya mencoba mempelajari aturan, kok malah semakin tersesat? Tapi kemudian, di tengah-tengah rasa putus asa itu, ada satu momen yang gak disangka-sangka. Sebuah momen kecil yang ternyata jadi titik balik dari seluruh perjalanan belajar saya. Coba bayangin deh, saya lagi di perpus, tempat yang super sepi dan serius, ada seseorang yang kelihatannya happy banget baca buku grammar. Bukan dengan muka serius, tapi sambil senyum-senyum. Buat saya waktu itu, pemandangan ini aneh banget dan bikin penasaran. Karena penasaran, saya beraniin diri buat nanya. Dan jawaban inilah yang mengubah segalanya. Bermain dengan grammar, maksudnya gimana? Konsep itu benar-benar baru buat saya. Ide bahwa belajar itu bisa jadi sesuatu yang seru, bukan sekedar beban hafalan. Nah, dari ide sederhana itu, lahirlah sebuah metode baru. Metode yang pusatnya bukan lagi buku, tapi kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Jadi, begini langkah-langkah praktisnya. Pertama, singkirkan dulu deh semua buku yang bikin kamu stres itu. Terus, mulai dari nol dengan buku catatan yang masih kosong. Kuncinya di sini nih, konsisten, bukan seberapa banyak. Cukup pelajari satu hal kecil setiap hari, tapi yang penting, hal itu nyambung sama kehidupanmu. Nah, ini dia contohnya. Simple banget kan? Hari pertama, saya cuma nulis rutinitas harian saya. Hari kedua, saya tulis kalimat yang sama persis, tapi dalam bentuk lampau. Tiba-tiba, istilah present simple dan past simple itu bukan lagi konsep abstrak di buku, tapi cerminan dari apa yang saya lakukan hari ini dan kemarin, jadi lebih nempel di kepala. Dan permainannya nggak berhenti di situ aja. Saya mulai coba hal-hal seru lainnya. Misalnya, ngomong sendiri pakai bahasa Inggris. Kedengarannya aneh ya, tapi ini latihan yang ampuh banget loh. Terus, nonton kartun, kan bahasanya lebih sederhana. Saya coba jeda videonya, terus niruin dialognya, lengkap dengan emosinya. Seru. Setelah mulai nyaman, saya sadar ternyata bahasa Inggris itu kayak rumah. Ada fondasinya, ada balok-balok bangunannya. Saya jadi nggak ngelihatnya sebagai aturan yang kaku, tapi lebih kayak kepingan-kepingan Lego yang bisa disusun. Dan ini dia nih, 8 Legonya. Ada nouns, si kata benda, pronouns, si kata ganti, verbs, si biang keladi aksi, adjectives yang kasih warna, adverbs yang jelasin caranya, prepositions, si penunjuk lokasi, conjunctions yang nyambungin ide, dan interjections buat seru-seruan. Dulu ini cuma daftar buat dihafal. Sekarang ini 8 jenis mainan yang beda-beda, siap buat dirangkai jadi kalimat. Dan ini bagian paling asiknya. Saya menantang diri sendiri buat bikin kalimat-kalimat aneh, kalimat konyol yang pakai sebanyak mungkin jenis kata. Contohnya kalimat ini. Di dalamnya ada kata seru, kata sifat, kata benda, kata kerja, kata depan, sampai kata keterangan. Ini jadi kayak main teka-teki yang seru banget. Slide ini nunjukin kalau perubahan ini nggak instan ya. Ini proses yang butuh waktu. Tapi lihat deh, setelah 3 bulan latihan konsisten dengan cara yang seru, tensis yang tadinya bikin pusing jadi terasa gampang. 6 bulan kemudian, saya jadi lebih pede pas ngomong. Dan setelah setahun, wow, hubungan saya dengan grammar benar-benar berubah total. Jadi, yuk kita simpulkan. Intinya, kita harus ubah total cara kita memandang grammar. Ini bukan rintangan teman-teman. Ini tuh superpower kita.
Nah, ini poin yang paling penting. Tujuan utama belajar grammar itu bukan cuma buat dapat nilai 100 di ujian. Bukan. Tujuannya adalah supaya kamu bisa mengungkapkan pikiran, perasaan, dan ide-ide brilianmu ke seluruh dunia dengan jelas. Dan satu lagi pesan saya, jangan pernah takut bikin salah. Anggap saja setiap kesalahan itu kayak guru privat gratisan. Kesalahan itu bukan tanda kamu gagal, tapi justru bukti kalau kamu lagi mencoba, lagi berproses, lagi belajar. Jadi rangkul saja setiap kesalahanmu. Kalau cuma ada satu hal yang perlu kamu ingat dari obrolan kita hari ini dia. Angka 1. Cukup fokus belajar satu hal kecil setiap hari. Satu aturan baru atau satu kalimat baru. Itu saja. Kekuatan dari langkah-langkah kecil yang konsisten ini luar biasa loh. Oke, sekarang giliran kamu. Nggak usah nunggu besok atau minggu depan. Ambil buku catatanmu sekarang, pikirkan soal harimu, dan mulailah. Apa satu kalimat sederhana yang akan kamu tulis hari ini untuk memulai perjalananmu menjadikan grammar sebagai teman baikmu?